Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Hari ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pendapat Mahasiswa tentang Penggunaan Instagram terhadap Aktivitas Dakwah di Kampus UPI Sumedang. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Eva Fauzia, Tian Restiani Agustin, dan Julfa Azkia Wahyudi. Latar belakang. Dakwah bagi setiap muslim merupakan suatu kewajiban. Untuk itu, media adalah solusi agar dakwah menjadi lebih efektif. Adapun menurut Aziz, media atau wasilah dakwah itu sendiri adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi kepada ajaran Islam kepada mad'u. Merebaknya media saat ini seperti media sosial merupakan salah satu wujud dari keterbukaan informasi. Menurut Wiono dan kawan-kawan, media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online. Media sosial ini merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk berdakwah. Media sosial yang banyak digunakan untuk berdakwah salah satunya adalah dengan menggunakan Instagram. Menurut Wiono dan kawan-kawan, Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digandrungi masyarakat saat ini. Khususnya remaja menunjukkan eksistensinya melalui media sosial tanpa maksud yang jelas atau hanya dengan tujuan menunjukkan jati dirinya di media sosial. Rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana pendapat mahasiswa tentang penggunaan Instagram sebagai media dakwah. Yang kedua, bagaimana pendapat mahasiswa tentang model penyajian dakwah melalui Instagram. Yang ketiga, bagaimana pendapat mahasiswa tentang materi pesan dakwah yang disampaikan melalui streaming atau feed di Instagram. Adapun tinjauan pustakanya yang di dalamnya terdapat pengertian dakwah, manajemen dakwah, tujuan dakwah, dan Instagram sebagai media dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Menurut Muhammad Abu Al-Futu dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ad-Dawat mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan atau at-tabligh dan menerangkan atau al-bayan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dakwah menurut Al-Quran diartikan sebagai perintah menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dengan sebagai metode dan pendekatan. Seperti ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Manajemen dakwah. 1. Perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah adalah suatu proses penetapan tujuan dan sasaran dakwah serta cara mencapainya melalui kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. 2. Pengorganisasian dakwah. Pengorganisasian dakwah merupakan cara koordinasi untuk menghimpun dan mengatur sumber daya manusia yang dimiliki ke dalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Pergerakan dakwah. Pergerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, mengarah dan membimbing kepada para pelaksanaan dakwah. pergerakan komunitas dan organisasi, serta penerapan dan pengembangan
pengembangan kepemimpinan dakwah. 4. Pengendalian dan evaluasi dakwah. Evaluasi atau pengawas diterapkan untuk memastikan kemajuan yang telah dicapai suatu dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien kegiatan. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 55 yang berbunyi, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Peringatan dalam hal ini saling mengingatkan untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal ini juga sejalan dengan pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-insanu mahalu al-khotawa al-nisyan. Artinya, manusia itu tempatnya salah dan lupa, karena itu manusia harus diingatkan. Jika berbuat salah, itu harus ditegur supaya menyadari kesalahannya. Jika melalaikan kewajibannya harus diingatkan. Instagram sebagai media dakwah. Instagram merupakan media yang memberikan kemudahan cara berbagi secara daring oleh foto-foto, video, dan juga layanan jejaring sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagikan ke teman mereka. Banyak sekali fitur dari Instagram yang bisa dijadikan media dakwah yang dapat kita ambil pelajarannya, seperti pesan dakwah yang disampaikan langsung fokus pada sasaran yang dituju. Mudahnya akses pesan dakwah tanpa harus kesana kemari. Terlebih materi yang disampaikan juga dikemas dengan menarik dan membuat kita senang melihatnya. Metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di UPI Kampus Sumedang dan partisipannya mahasiswa UPI Kampus Sumedang. Adapun metode pengumpulan datanya berupa survei, alat pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, dan metode analisis data yaitu deskriptif. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Latar belakang responden. Responden terdiri dari mahasiswa S1 Prodi PGSD, mahasiswa S1 Prodi PGSD Benjas, mahasiswa D3 Keperawatan, mahasiswa S1 Keperawatan, dan mahasiswa S1 Industri Pariwisata. Yang pertama, pendapat mahasiswa tentang penggunaan Instagram sebagai media dakwah. Pada diagram terlihat bahwa ada 7 pernyataan mengenai Instagram sebagai media dakwah di kalangan mahasiswa. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa pendapat mahasiswa mengenai penggunaan Instagram sebagai media dakwah diperoleh sekitar 33,7% mahasiswa menyatakan sangat setuju, 58,6% menyatakan setuju, 7,8% menyatakan kurang setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan mengenai Instagram sebagai media dakwah di kalangan mahasiswa yang terdapat pada angket tersebut. Yang kedua, pendapat mahasiswa tentang model penyajian dakwah melalui Instagram. Pada diagram ini terlihat ada 5 pernyataan mengenai model penyajian dakwah melalui Instagram. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa pendapat mahasiswa mengenai model penyajian dakwah melalui Instagram yaitu sekitar 28% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan pada angket tersebut, 63,3% setuju dengan pernyataan pada angket tersebut, 8,4% kurang setuju dengan pernyataan pada angket tersebut, dan 0% tidak setuju dengan pernyataan pada angket tentang model penyajian dakwah melalui Instagram.
Yang ketiga, pendapat mahasiswa tentang materi pesan dakwah melalui feed dan streaming Instagram. Pada diagram ini terlihat ada 8 pernyataan mengenai materi pesan dakwah melalui feed dan streaming Instagram. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa pendapat mahasiswa mengenai materi pesan dakwah yang disampaikan melalui Instagram yaitu sekitar 29,2% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang terdapat pada angket, 65,4% setuju dengan pernyataan yang terdapat pada angket tersebut, 5,4% kurang setuju dengan pernyataan pada angket tersebut, dan 0% tidak setuju dengan pernyataan yang terdapat pada angket mengenai materi pesan dakwah melalui Instagram. Kesimpulan dari pendapat mahasiswa tentang penggunaan Instagram terhadap aktivitas dakwah di kampus UPI Sumedang. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa menyetujui Instagram digunakan sebagai media dakwah. Yang kedua, sebagian besar mahasiswa menyetujui model penyajian dakwah melalui Instagram. Dilihat dari perolehan hasil analisis data, sebanyak 63,6% mahasiswa menyetujui pernyataan yang terdapat dalam angket. Yang ketiga, sebagian besar mahasiswa juga menyetujui penyampaian pesan dakwah melalui Instagram. Sekian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.